Halo Gemini, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot ini untuk ramalan karir dan kesehatan kamu di bulan Maret 2023. Mohon maaf sekali lagi untuk teman-teman Gemini yang menantikan bacaan mingguan. Kenapa kadang muncul, kadang enggak gitu ya. Ya mohon maaf sekali lagi ya. Sebelum-sebelumnya saya mengatakan saya ingin konsisten. Ya saya memang pengennya seperti itu, tapi terkadang situasi ada yang nggak bisa kita elakkan. Di 2 minggu ini 2 orang di keluarga saya meninggal, tante saya berturut-turut ya. Jadi sedikit menimbulkan kendala sehingga pekerjaan kurang lancar. Mudah-mudahan teman-teman Gemini bisa memakluminya, dan semoga dimanapun kalian berada dalam keadaan sehat walafiat, diberkahi rizki yang berlimpah dan kebahagiaan tentunya. Oke, saya akan mulai membacakan karir dan kesehatan Gemini di bulan Maret. Saya ngerasa beberapa di antara kamu ada yang tertarik banget nih dengan spiritualism, meditasi, juga hal-hal yang berbau mistis, okult. Mungkin beberapa di antara kamu pengen belajar mengenai tarot ya. Ada beberapa di antara kamu yang sangat-sangat tertarik dengan tarot. Oke, saya ingatkan kembali bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan 100% cocok dengan energi kamu secara personal. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Ambil yang cocok, abaikan bila tidak cocok, jangan dipaksakan ya. Dan perlu kamu ketahui untuk pesan dan energi yang disampaikan bisa vice versa atau bolak-balik. Kalau tidak cocok, bisa jadi milik orang terdekat kamu seperti atasan, partner kerja, partner bisnis, teman, anggota keluarga, situasi atau kondisi yang tengah dealing sama kamu, atau bahkan pasangan kamu sendiri yang mempengaruhi peruntungan kamu di bulan ini. Ada 3 of Pentacles, 7 of Pentacles, Knight of Cups, 5 of Pentacles, Ace of Swords, Page of Wands, 6 of Pentacles, the Death, 8 of Cups, 3 of Wands, 7 of Swords, dan untuk the bottom of the deck kamu ada Queen of Pentacles dan juga Page of Pentacles. Wow, beberapa di antara kamu sepertinya ada yang masih belajar di universitas. Ya kalau bukan kamu pelajar, bisa jadi kamu adalah seorang guru atau dosen ya, pengajar. Ada Queen of Pentacles. Beberapa di antara kamu juga ada yang merupakan pengusaha, punya usaha sendiri yang sedang kamu geluti. Seorang konten kreator, seseorang yang senang berkarya, melakukan segala sesuatu yang mungkin tidak terpikirkan oleh orang lain, tapi bisa kepikiran sama kamu untuk ngekonten sesuatu yang gak kepikiran sama orang lain. Untuk 7 of Pentacles, saya ngerasa ini adalah kamu, dimana untuk bidang atau karir yang kamu geluti mungkin kurang progresif, tapi kamu akan memiliki ide, gagasan, ataupun masukan-masukan dari orang-orang di sekitar kamu. Wah, ini nih sebenarnya strategi yang bagus untuk kelola bisnis atau buat karirku akan melejit lebih progresif lagi. Gagasan ini muncul dan ini membuat kamu excited secara emotionally, semakin semangat. Tetapi entah kenapa ada rasa kekecewaan. Sepertinya kamu dikecewakan oleh orang terdekat kamu. Bisa jadi kamu ditipu, ada hal-hal yang bersifat manipulatif. Kamu mungkin diberikan bantuan, saran, masukan-masukan yang awalnya mungkin kamu ini adalah gagasan atau ide yang brilian untuk membuat karir kamu progresif, tetapi justru hasil yang didapatkan mengecewakan. Saya ngerasa ada juga beberapa di antara kamu mungkin kecewa di sini karena ada faktor keuangan yang menurun. Ketika kamu mengharapkan adanya bantuan uluran tangan, belum kesampaian pertolongan ini. Ini yang membuat kamu kesal. Kekesalan ini bisa jadi merupakan simbol dari kamu udah menggunakan strategi atau metode-metode yang terbaru untuk trial and error semacam itu ya. Coba metode atau strategi terbaru untuk mengupgrade atau mungkin mengembangkan karir atau bisnis yang kamu geluti, tetapi hasilnya enggak seperti yang kamu harapkan, masih menunggu proses. Untuk 7 of Pentacles ini merupakan simbol di mana ketika kita menanam pohon di dalam wadah seperti ini, pasti pertumbuhannya
nggak akan lebih kencang dibandingkan di perut bumi langsung. Walaupun kamu sudah menggunakan kristal, bahkan di perut bumi sendiri pun butuh waktu, proses, butuh kesabaran, tekunan untuk melihat progres hasilnya. Tuh beberapa di antara kamu mungkin perlu di bulan ini mereview karir atau bidang yang kamu geluti. Apa kira-kira teknik atau metode terbaru lagi yang bisa kamu gunakan di dalam mengembangkan karir kamu? Nah, tanaman ini ibarat karir kamu. Selain kamu menggunakan kristal dan air, apa kira-kira pupuk misalnya? Kalau nggak berkembang juga, mungkin kalau masih di tengah jalan ya, mungkin ada pertimbangan-pertimbangan untuk beralih ke karir yang lain. Tapi kalau ini sudah di ujung tanduk, hampir mau selesai, don't stop, jangan berhenti, teruslah berjalan. Barat kalau kita menyusun skripsi, ini udah skripsi, jangan berhenti di sana. Justru kamu harusnya segera mencari solusi, minta pertolongan bantuan dari orang-orang sekitar kamu. Jangan merasa minder atau ngerasa kalau misalnya aku minta bantuan sama dia, aku minta saran sama dia, belum tentu deh dia kasih, kayaknya nggak akan mungkin dia mau ngasih. Nggak ada salahnya untuk mencoba. Ada page of wands, akan ada tantangan-tantangan yang excited, ada sesuatu hal yang nggak kamu duga-duga, nggak kamu harapkan akan kamu dapatkan. Bisa jadi kamu tadinya berpikir nggak akan mungkin dia ada yang mau ngasih bantuan sama aku, nggak akan mungkin deh dia mau ngasih informasi atau cara di dalam mengerjakan skripsiku ini, belum tentu deh dosenku itu mau ngasih. Nggak tahu ya, tiba-tiba Roh Kudus turun atas dia dan dia mau memberikan jalan keluar untuk masalah kamu. Sesuatu yang tidak diharapkan ini bisa terjadi di bulan ini. Tetaplah pegang teguh sikap optimistik kamu, semangat untuk mengembangkan karir atau bidang yang kamu geluti. Kamu akan ketemu dengan seseorang yang mau ngebantu kamu. Ada yang berenergi Sagittarius, Aries, Leo, Virgo, Capricorn, Taurus. Ini adalah sosok yang dimana sebelum-sebelumnya kamu juga udah menaburkan kontribusi yang baik. Kamu juga sebelum-sebelumnya udah mau ngebantuin dia, dan energi ini kembali memberikan pertolongan ke kamu ketika kamu membutuhkan. Namun pada saat yang bersamaan, saya ngerasa ada juga beberapa di antara kamu bakalan dealing dengan seseorang di mana ini seseorang memberikan uluran tangan bantuan sama kamu, tetapi ada hal-hal yang membuat kamu kecewa, seperti nggak ikhlas, nggak tulus. Bisa jadi di awal dari ketidaktulusannya ini kamu rasa bahwa dia nggak akan mau ngebantuin aku sepertinya ke depan. Malah dia ngasih solusi. Untuk Three of Wands, beberapa di antara kamu sedang menantikan pertolongan, menantikan momen yang baik, keberuntungan yang memihak kamu untuk memperoleh keberhasilan, tetapi perlu adanya kewaspadaan di dalam menyikapi orang-orang di sekitar kamu. Kalau kamu adalah seorang mahasiswa ya, kalau kita menghadapi seminar, kritikan dari dosen, harus siap mental, harus bisa nih pasang pagar. Kira-kira kalau pertanyaannya A, B, C, D, bakalan apa jawabannya? Perlu untuk Gemini juga di bulan ini, managing your money wisely. Aturlah keuangan kamu dengan baik. Mungkin kamu memiliki niat-niat yang baik untuk membantu teman-teman atau orang-orang terdekat kamu yang sedang kesulitan, tetapi malah kamu yang jadi berkekurangan. Ketika kamu butuh dana untuk memenuhi kebutuhan, gak ada. Sikap-sikap boros ini perlu dihindarkan di bulan ini. Oke, saya akan klarifikasikan untuk setiap kartu. Untuk Gemini, ada Six of Swords, Three of Pentacles, Justice, King of Cups, ada Six of Wands, the Death, Ten of Cups, Judgment, Eight of Pentacles, Knight of Cups, dan juga Seven of Pentacles.
Ya, seperti yang saya katakan tadi ya, ada beberapa di antara kamu yang menghadapi ujian. Bisa jadi ini final test atau skripsi, atau kamu ingin memasuki institusi atau BUMN, perusahaan-perusahaan tertentu, ada tesnya, tes psikologi. Ada beberapa seminar yang harus kamu hadiri. Butuh kerja keras dan belajar yang giat untuk memenuhi kriteria tertentu supaya bisa lulus. Sepertinya, jika kamu berjalan sendiri menyelesaikan tantangan yang kamu hadapi di bulan ini, kurang cukup efektif. Ada baiknya lakukan sharing, kerjasama, tukar pikiran dengan orang-orang sekitar kamu. Kalau kamu seorang mahasiswa, sharing dengan senioran kamu. Jadi ada pertukaran ide, pengetahuan, supaya ini nambah rasa kepercayaan diri kamu ketika kamu menghadapi dosen-dosen kamu. Saya nggak mengatakan semua Gemini mahasiswa atau kamu sedang belajar ya. Anggap saja ujian di sini adalah tantangan atau ujian hidup. Kalau ingin bisnis atau karir kamu berkembang, lakukan kerjasama yang baik dengan orang-orang di sekitar kamu. Berbagi informasi, berbagi tenaga. Ya, jangan pelit-pelit di dalam berbagi ya, karena ketika kamu berbagi, ada saatnya kamu akan memperoleh pertolongan dari mereka. Di sini saya ngelihat pertolongan yang hadir ke kamu adalah orang-orang yang mencintai kamu. Beberapa di antara kamu ini adalah pasangan ataupun anggota keluarga. Ada Six of Wands. Akan ada keberhasilan, kesuksesan, tetapi keberhasilan kamu tidak lain tidak bukan ada keterlibatan orang-orang yang nge-support kamu, yang memperhatikan kamu. Ada King of Cups, ada energi Scorpio, Cancer, Pisces yang care, peduli, memberikan uluran tangan, memberikan support baik financial maupun secara moral. Kehadiran energi ini akan membangkitkan semangat kamu. Bisa jadi ini adalah orang tua kamu ya, saudara atau teman. Kehadiran energi ini akan membangkitkan rasa percaya diri, keberanian, excitement. Kamu jadi, aku harus bangkit nih, aku harus lebih giat lagi, aku harus lebih aktif lagi di dalam bekerja, di dalam belajar, supaya aku nggak ngecewain energi ini yang udah memberikan hati, kasih sayang, support sepenuhnya terhadapku. Aku nggak mau mengecewakan mereka. Ada Knight of Cups dan juga Seven of Pentacles. Di bulan ini juga saya ngerasa apa yang kamu nantikan, panggilan, interview, tawaran, ataupun kesempatan kamu untuk mengikuti ujian, seminar, memasuki institusi atau perusahaan akan kamu dapatkan di bulan ini. Apa yang kamu nantikan akan kamu dapatkan, tetapi kamu perlu mempersiapkan diri secara mental maupun dari segi pengetahuan. Solusinya apa? Ya, belajar, dan belajar. Belajarlah memahami bidang kamu, supaya kamu paham betul berbagai macam strategi apa yang akan kamu gunakan sebagai alat kamu untuk berperang. Ini adalah Seven of Swords nih. Sebelum dia berperang terbuka di lapangan, dia udah mencuri pedang-pedang lawannya di malam hari. Memang ada risiko yang sangat besar. Kalau para penjaga yang ada di sana terbangun, dia bisa habis. Mungkin terlihat licik, ya, atau mungkin ada teknik-teknik yang smart way mungkin yang akan kamu lakukan, tapi semuanya ini adalah cara atau trik untuk memperoleh keberuntungan, berhasilan, atau keberpihakan rezeki keberuntungan itu terhadap kamu. Ada semacam trick atau smart way yang akan kamu lakukan. Kalau kamu nggak benar-benar belum kepikiran sama trik atau smart way ini, mungkin ini adalah gambaran yang jelas buat kamu memahami bahwa bidang kamu butuh trik atau smart way ini. Kalau mahasiswa ya, kadang-kadang ya, pengalaman saya dulu trik saya supaya bisa lebih dipermudah seminar itu apa? Dekatkan diri dengan dosen ya, ngebantuin dia, sharing, bertukar wawasan. Tentunya enggak dengan cara-cara yang licik, tetap harus ada belajar ya. Ini akan ngebantu kelancaran seminar kamu atau kelulusan kamu.
Ini sebagai analogi aja buat kamu yang nggak kuliah, sama halnya dengan berjualan contohnya. Kalau misalnya kita jualan, tekniknya manggil-manggil aja, para pelanggan lewat toko kita panggil-panggil aja. Ayo beli-beli, mungkin caranya kurang pas lagi. Harus ada teknik yang lain. Mungkin harus dengan teriak-teriak seperti VT yang ada di TikTok. Smart way atau tricky way. Ia akan ngebantu kamu mengembangkan karirmu. Oke, demikian untuk game ini. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, di isi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.